warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zeti, NIM 2205040041 semester 3. Kali ini saya akan memaparkan tentang hasil jurnal kami. Jadi jurnal kami itu berjudul Analisis Kriminologi Terhadap Kasus Narkoba, Studi Kasus Satres Narkoba Polres Bintan tahun 2022 sampai 2023, di mana dalam pendahuluannya itu menyajikan konteks seriusnya masalah penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bintan, Indonesia, serta peran aktif Polres Bintan dalam menangani peredaran narkotika tersebut. Juga kami meneliti tentang terjadinya peningkatan kasus narkotika pada periode 2022 sampai 2023 dengan menganalisis aspek kriminologi yang mendalam untuk mengungkapkan akar dari permasalahan tersebut. Sementara itu, kutipan kajian terdahulunya hanya menyoroti tentang kompleksitas masalah termasuk faktor kontroversial lingkungan dan penyeludupan narkoba, sehingga penelitian kami ini lebih menekankan peran akan cinta kasih sayang, partisipasi masyarakat, dan penanggulangannya. Sementara studi lain mungkin menyoroti kondisi darurat narkoba di kalangan remaja. Oleh karena itu, meskipun ada kontribusi signifikan dari penelitian terdahulu, namun dalam penelitian tersebut masih terdapat celah-celah dalam pemahaman dan penanganan kasus narkotika. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dan menawarkan pendekatan komprehensif untuk mengatasi dan mencegah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bintan. Nah, sementara itu metode yang kami gunakan adalah metode kualitatif, di mana kami menekankan pada observasi dan analisis mendalam terhadap fenomena sosial. Yang pengumpulan data kualitatif ini dilakukan dengan analisis literatur kriminologi yang menjadi landasan memahami teori yang relevan dan statistik terkait kasus narkotika yang juga diperoleh dari penegak hukum instansi. Tujuan dari penggabungan data kualitatif dan kuantitatif adalah untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana Satuan Narkoba Polres Bintan itu menangani kasus dan bagaimana hal tersebut sesuai dengan kerangka kriminologi yang luas. Karena itu saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya, akan dilanjutkan kemudian oleh rekan kelompok saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Lorenza dengan NIM 2205040037. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai isi dari artikel kami mengenai pengertian dan penggolongan narkoba. Nah, narkoba sendiri berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan mak, yang berarti mematikan rasa, memproduksi atau menginduksi, yang berasal dari kata obat dalam bahasa Inggris. Nah, menurut Sudargo, narkotika sendiri adalah zat yang mempunyai kemampuan meringankan perasaan, ketidaknyamanan, dan insomnia, serta menginduksi tidur dan menimbulkan kecanduan. Bahan kimia sintetik atau semi-sintetik apapun yang mengubah kesadaran, menumbuhkan indera, dan menyebabkan ketergantungan dianggap sebagai obat menurut hukum, terlepas dari apakah dia berasal dari tumbuhan ataupun tidak. Nah, narkoba atau yang sering disebut dengan nafza memiliki risiko kecanduan dan sering digunakan sebagai psikotropika dalam operasi atau obat-obatan medis. Pemanfaatan narkoba sebagai obat penghilang nyeri dan penenang itu diakui, tetapi penyalahgunaan dapat berakibat sanksi hukum menjadi narkoba sebagai barang yang haram. Nah, mereka yang menggunakan narkoba pada dasarnya itu bergantung pada narkoba dan mereka seringkali menderita masalah kesehatan mental termasuk kecemasan, depresi. Orang-orang ini cenderung memiliki kepribadian yang tidak stabil. Nah, penggolongan narkotika sendiri tuh ada 3. Yang pertama, ada yang namanya narkotika. Nah, narkotika merupakan senyawa sintetik atau semi-sintetik atau obat-obat yang berasal dari tumbuhan ataupun non-tumbuhan dikenal dengan istilah narkotika. Nah, bahan-bahan tersebut berpotensi mengubah kesadaran, mengganggu persepsi rasa, menghilangkan rasa sakit, bahkan menimbulkan ketergantungan menurut Undang-Undang Nomor 35
tahun 2009 tentang narkotika. Nah, golongan narkotika dibedakan ke dalam 3 golongan, yaitu narkotika golongan pertama yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Contohnya yaitu heroin, ganja, kokain, candu, sabu, dan sebagainya. Nah, narkotika golongan kedua itu mempunyai khasiat obat yang digunakan sebagai upaya terakhir yang dapat digunakan dalam terapi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi menimbulkan ketergantungan. Contohnya itu morfin, petidin, metadon, dan lain-lain. Nah, narkotika golongan ketiga mempunyai khasiat obat dan 4 obat permasalahan banyak digunakan untuk tujuan terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dia itu mempunyai potensi ringan menimbulkan ketergantungan. Contohnya tuh kodein, etil, morfin. Nah, yang kedua, golongan narkotika ada psikotropika. Nah, psikotropika merupakan zat-zat maupun obat-obat yang memproduksi secara alami maupun buatan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi sistem saraf pusat serta selektif sehingga menyebabkan penyimpangan nyata dari pola perilaku dan aktivitas seseorang. Nah, yang ketiga itu ada bahan adiktif lainnya. Nah, minuman beralkohol yang mengandung etanol, etil, alkohol yang menekankan sistem saraf pusat ada di mana-mana secara budaya. Contohnya itu zat adiktif lainnya. Nah, zat adiktif tersebut tuh mempunyai efek psikoaktif selain narkotika dan psikotropika. Maka nama saya Imelda Pandiangan dengan NIM 22050400090. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai ciri-ciri penyalahgunaan narkotika atau narkoba. Yang pertama ada fisik, yaitu penurunan kinerja, keadaan sanitasi buruk, tanda-tanda penggunaan seperti jarum suntik. Yang kedua ada tingkah laku, yang dimana perubahan suasana hati, kecenderungan terhadap penipuan dan pencurian, isolasi dari keluarga. Yang ketiga mengenai emosi. Ada beberapa hal. Yang pertama yaitu sering curiga tanpa alasan, lebih emosional dan penuh kekerasan. Yang kedua masalah fokus dari kinerja akademik yang rendah. Yang ketiga keputusasaan dari kegiatan yang pernah dinikmati. Yang kedua membahas mengenai faktor-faktor penyalahgunaan narkotika. Yang pertama yaitu faktor sosial dan ekonomi. Ini menjelaskan bagaimana pola kriminologi dalam kasus narkoba sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, termasuk latar belakang pelaku, jenis narkoba yang diperdagangkan, modus operandi, jaringan kriminal yang terlibat, serta aspek korban yang rentan terhadap pemangsaan. Nah, dalam menganalisis pola ini, penegak hukum harus memperhatikan bagaimana individu dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis tertentu lebih cenderung terlibat dalam transaksi narkotika, serta mempertimbangkan prevalensi dan distribusi geografis dari jenis narkoba tertentu. Yang kedua, membahas mengenai faktor pendidikan. Nah, kecanduan penyalahgunaan narkoba pada remaja merupakan masalah nyata dalam situasi saat ini atau budaya saat ini. Evaluasi dampak pendidikan dan faktor lingkungan sosial terhadap kecenderungan terlibat dalam kasus narkotika melibatkan pemahaman tentang bagaimana aspek-aspek tersebut dapat mempengaruhi perilaku individu terkait penggunaan narkotika. Nah, berikut adalah beberapa pertimbangan yang dapat diambil dalam mengevaluasi dampak pendidikan dan faktor lingkungan sosial. Yang ketiga membahas tentang data statistik. Nah, tabel dalam jurnal ini menunjukkan rata-rata jenis pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan penyalahguna narkoba berdasarkan data Satres Narkoba Polres Bintan tahun 2002 sampai 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putrianti, NIM 2105040020. Baiklah, materi selanjutnya, perilaku penyalahgunaan narkoba tidak hanya merugikan individu secara kesehatan mental,
fisik dan emosional, tetapi juga memiliki dampak serius dalam aspek hukum dan sosial masyarakat. Dalam aspek kesehatan mental, penggunaan narkoba dapat mengakibatkan berbagai masalah psikologis seperti depresi, kurangnya pengendalian diri, dan gangguan jiwa. Aspek hukum mencakup upaya pemerintah untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba melalui undang-undang dan penegakan hukum dengan ancaman pidana bagi pelaku. Sementara itu, aspek sosial mencakup dampak negatif pada hubungan interpersonal, produktivitas masyarakat, dan stigma terhadap individu yang terlibat. Pentingnya peran masyarakat dalam melawan penyalahgunaan narkoba diilustrasikan dalam strategi penanggulangan kriminalitas narkotika yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Bintan. Upaya ini mencakup pencegahan dan penyelidikan aktif terhadap kasus narkoba, kesadaran akan dampak penyalahgunaan narkoba, dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di masa depan. Dalam menilai efektivitas strategi penanggulangan kriminalitas narkotika yang melibatkan stres narkoba, sejumlah faktor dan aspek penting perlu diperhitungkan untuk mencapai hasil yang optimal dalam pencegahan penggunaan dan penyalahgunaan zat terlarang. Strategi tersebut harus secara sistematis mendukung kegiatan pencegahan, termasuk penerapan program edukasi yang menyasar populasi rentan seperti anak-anak, remaja, dan keluarga yang menghadapi persoalan sosial atau ekonomi. Pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan pentingnya kehidupan yang sehat harus digalakkan sejak dini, agar masyarakat semakin menyadari risiko yang ditimbulkan oleh pola hidup yang memicu stres narkoba. Rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan narkotika harus menjadi prioritas dalam strategi penanggulangan kriminalitas ini. Pemerintah dan lembaga yang terkait perlu menjamin aksesibilitas dan kualitas fasilitas rehabilitasi, serta menjalankan program terapi yang komprehensif untuk memulihkan mental dan fisik para korban. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia, NIM 265040339. Di sini saya akan menjelaskan tentang referensi daftar pustaka serta simpulan dari jurnal kami. Yang pertama itu analisis pola kriminologi dalam kasus narkoba ini menyoroti kompleksitas faktor dari sosial, ekonomi, psikologis pelaku. Setelah itu, teori kriminologi seperti makroteoris, mikroteoris, dan bridging teoris. Teori ini memberikan kerangka kerja untuk memahami penyebab kriminalitas dari narkotika tersebut. Penyebab terjerumusnya seseorang dalam penyalahgunaan narkoba ini melibatkan beberapa faktor. Yang pertama itu faktor internal serta kepribadian, keluarga, dan ekonomi. Namun ada juga faktor eksternal seperti pergaulan dan kondisi lingkungan sosial. Yang dimaksud adalah evaluasi dampak pendidikan dan lingkungan sosial penting untuk memahami kecenderungan terlibat dalam kasus narkotika di kalangan remaja. Efektivitas strategi penanggulangan kriminalitas narkotika perlu memperhatikan aspek pencegahan. Yang pertama itu pencegahan, rehabilitasi, penegakan hukum yang tegas, kolaborasi antar lembaga, dan pendekatan holistik. Jadi simpulan yang dapat diambil dari analisis pola kriminologi dalam kasus narkoba adalah bahwa kriminalitas narkotika memiliki kompleksitas faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang melibatkan faktor internal individual seperti kepribadian, keluarga, dan ekonomi, serta
faktor eksternal seperti pergaulan dan kondisi lingkungan sosial. Jadi untuk memahami kecenderungan terlibat dalam kasus narkotika di kalangan remaja penting untuk mengevaluasi dampak pendidikan dan lingkungan sosial demi efektivitas strategi penanggulangan kriminalitas narkotika. Yang pertama itu aspek pencegahan, rehabilitasi, penegakan hukum yang tegas, kolaborasi antar lembaga, dan pendekatan holistik. Perlu dipertimbangkan kesadaran masyarakat tentang pendidikan serta dukungan bagi korban penyalahgunaan narkoba juga menjadi kunci penting dalam mengatasi permasalahan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.